Pendistribusian BBM bersubsidi khususnya jenis biosolar yang disalurkan melalui SPBU Pertamina di wilayah Provinsi Riau. 80% dinikmati oleh industri besar dengan berbagai cara. Ada kala melalui mafia BBM yang melangsir dari SPBU Pertamina, lalu menimbun dan dijual kembali ke industri. Juga ada secara langsung dari Pertamina yang memberikan barcode pembelian solar bersubsidi terhadap kendaraan perusahaan besar. Kebijakan pemerintah ini melalui subsidi terkesan tidak tepat sasaran tanpa adanya pengawasan yang maksimal, baik dari Pertamina maupun aparat penegak hukum yang menegakkan regulasi kebijakan tersebut. Seperti yang disorot di SPBU Pertamina 142855673. Tepatnya di Jalan Rantau Kasai Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Kamis 11 September 2025, pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. SPBU ini disorot melayani dan menyalurkan BBM bersubsidi jenis biosolar untuk kendaraan angkutan industri besar, yakni angkutan perusahaan kelapa sawit, yang bertulisan PT Gengsun dan Perusahaan Hutan Tanaman Industri, HTI, jenis 10 roda. SPBU ini mendistribusikan BBM bersubsidi di luar regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Saat dipertanyakan kepada petugas pompa yang tidak menyebutkan namanya terkait diizinkannya melakukan pengisian terhadap kendaraan perusahaan tersebut melakukan pengisian BBM jenis bahan bakar tertentu, JBT, solar atau yang disubsidikan, ia mengatakan dengan santai, boleh, selagi mereka memiliki barcode berapapun kita isi. Yaitu semua mobil perusahaan selagi mereka ada barcode kita boleh melakukan pengisian BBM solar bersubsidi karena syarat pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan barcode, ujarnya. Barcode itu kan Pertamina yang mengeluarkan, bukan kita, berarti mereka layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi ya karena ada barcode-nya boleh. Ada barcode-nya boleh? Ada barcode itu dia, kalau nggak ada ya nggak diisi, Bang. Sementara masyarakat sekitar berinisial MH mengatakan bahwa SPBU tersebut memang sudah lama dan setiap harinya melayani kendaraan angkutan perusahaan itu membeli BBM solar bersubsidi sehingga masyarakat sulit mendapatkannya. Itu yang menjadi pertanyaan kami selama ini. Apakah kendaraan itu boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan solar karena pasok sering habis? Anehnya lagi, di saat pengiriman solar dari Pertamina akan tiba, mereka sudah tahu duluan, puluhan truk tronton itu, baik losbak, untuk pengangkutan kayu akasia, maupun tronton milik PT Gengsun Perusahaan Kelapa Sawit, sudah antri duluan memadati SPBU, ungkap MH. Kita sudah mendengar kalau BBM bersubsidi itu bukan untuk perusahaan. Tetapi Pertamina memberikan mereka barcode untuk pembelian BBM bersubsidi, bagaimana itu? Tanya MH. Aparat penegak hukum setempat mereka kan tahu tentang kendaraan yang mana yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi BBM bersubsidi. Namun tanpa ada tindak tegas dan teguran terhadap manajemen SPBU. Dari hasil keterangan yang dikumpulkan tim media, diduga adanya kolaborasi yang baik dalam penyaluran BBM bersubsidi solar ke angkutan perusahaan di SPBU. 1428563, Tambusai Utara, terkesan abaikan regulasi penyaluran JBT. Pengawasan dari instansi maupun institusi juga terkesan mandul, adanya dugaan pembiaran. Hal ini jelas menjadi kerugian negara. Tujuan pemerintah merealisasikan BBM bersubsidi sudah jelas pemerataan perekonomian rakyat, bukan untuk perusahaan besar. Karena sebagian biaya BBM bersubsidi itu ditanggung dari APBN. Regulasi yang diketahui bersama tentang larangan jenis kendaraan perusahaan menggunakan BBM solar bersubsidi tertuang dalam beberapa peraturan pemerintah, termasuk yang terbaru adalah Perpres 191 tahun 2014 yang direvisi, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2013 yang masih berlaku untuk kategori tertentu. Secara umum, kendaraan yang dilarang meliputi kendaraan dinas pemerintah dan BUMN, BUMD, kendaraan industri perkebunan dan pertambangan, serta kendaraan komersial besar. Pembatasan ini didasarkan pada tujuan untuk menyalurkan subsidi energi kepada masyarakat yang berhak dan mengendalikan penyalahgunaan. Tujuan regulasi agar penyaluran subsidi yang tepat sasaran, memastikan BBM bersubsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan berhak. Mengendalikan penggunaan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
mencegah penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Jelas tertuang pada peraturan tersebut. Diminta aparat penegak hukum setempat jangan menutup mata, hal ini dapat merugikan negara dan masyarakat.